Siapakah dia? Jakarta, Januari yang diselimuti mendung. Kantong berisi daging sapi kualitas terbaik untuk rendang terlepas dari genggaman tangan Ibu Kartini yang mengenakan kebaya sutra rancangan desainer ternama seharga 500 juta rupiah. Di sudut sebuah warung tenda di Pasar Senen yang becek. Pemandangan yang tak bisa dipercaya terhampar di hadapannya. Menantunya, yang 5 tahun lalu kabur membawa uang 10 miliar rupiah tepat setelah pemakaman suaminya, kini sedang berbagi semangkuk mie instan dengan kedua putra kembarnya yang kurus kering. Anak-anak itu menyeruput mie dengan begitu lahap, menimbulkan suara berisik. Sang ibu, Siti, berbohong dengan berkata, "Ibu sudah kenyang. Mengapa seseorang yang memiliki uang sebanyak itu membiarkan cucu-cucunya kelaparan?" Dan kebenaran mengejutkan apa yang akan segera diketahui oleh Kartini. Sebelum cerita dimulai, mari dukung kami dengan subscribe dan like. Kartini, seorang sosialita kaya raya dari Menteng yang telah pensiun dari dunia bisnis. Kini berusia 60 tahun, ia tinggal seorang diri di sebuah rumah mewah warisan almarhum suaminya. Harta yang ditinggalkan suaminya lebih dari 50 triliun rupiah dalam bentuk tunai saja, dan jika digabungkan dengan properti dan saham, jumlahnya tak terbayangkan. Rumah megah 3 lantai itu berlantai marmer Italia, dan di ruang tamunya terdapat sebuah grand piano seharga 10 miliar rupiah. Namun, di rumah mewah itu, Kartini hanya tinggal sebatang kara. Hari ini adalah sehari sebelum peringatan 5 tahun kematian putra sulungnya, Budi. Kartini mengeluarkan kebaya sutra baru, seharga 500 juta rupiah dari ruang pakaiannya. Ia menghela napas saat melihat pantulan dirinya di cermin. Wajahnya kencang tanpa kerutan, rambut peraknya ditata rapi setiap hari oleh penata rambut profesional. Penampilan luarnya sempurna, tetapi sorot matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. "Makanan untuk anakku, sudah saatnya aku menyiapkannya sendiri," gumam Kartini pada dirinya sendiri. Setiap tahun, makanan untuk acara selamatan selalu disiapkan oleh catering dari Hotel Bintang 5. Namun, tahun ini berbeda. Sudah 5 tahun sejak putranya meninggal, ia berpikir mungkin Budi sudah merindukan masakan ibunya. Begitu melangkah keluar, seorang sopir sudah menunggu sambil membukakan pintu mobil Alphard. "Ibu, kita ke Plaza Indonesia?" "Tidak, kita ke Pasar Senen, tempat kesukaan Budi dulu." Mata sang sopir terbelalak. Seorang sosialita Menteng pergi ke pasar tradisional? Namun, melihat raut wajah Kartini yang tegas, ia tak berani bertanya lebih lanjut. Angin dingin Januari berembus. Gerimis mulai turun dari langit. Setibanya di pintu masuk pasar, Kartini merapatkan selendang batiknya dan melangkah masuk. Bau amis dan aroma bumbu yang menyengat menusuk hidungnya. Genangan air kotor ada di mana-mana, dan teriakan para pedagang memekakan telinga. "Pak, daging rendang 2 kilo, ya? Pilih yang sedikit lemaknya. Saya mau buat masakan istimewa." Saat sedang memilih daging di kios langganannya, mata Kartini tertuju ke sudut pasar. Di sebuah bangku warung tenda yang reyot, 3 orang duduk berdesakan. Seorang wanita mengenakan jaket kusam yang warnanya seperti jamur, bersama 2 anak laki-laki kembar berusia sekitar 12 tahun. Yang lebih mengejutkan adalah makanan di hadapan mereka. Hanya semangkuk mie instan. Jelas tidak cukup untuk dibagi bertiga. Anak-anak itu menyeruput mie seolah-olah sudah berhari-hari tidak makan. Suaranya terdengar begitu keras. Bahkan kuahnya pun mereka minum langsung dari mangkuk hingga tetes terakhir, seolah tak mau ada yang tersisa. Wajah mereka belepotan kuah, tapi mereka tak peduli dan terus makan. "Ibu juga makan," kata anak yang lebih kecil sambil menyodorkan segulung mie disumpitnya ke mulut ibunya. Bibir wanita itu tampak kering dan pecah-pecah, bahkan terlihat dari kejauhan. Terlihat jelas ia menahan lapar, tetapi wanita itu memaksakan senyum dan menggelengkan kepala. "Ibu sudah kenyang, Nak. Tadi sudah makan banyak. Kalian saja yang makan." "Itu bohong." Siapapun bisa melihat kebohongan itu. Tulang pipi wanita itu menonjol, dan pipinya cekung. Punggung tangannya pecah-pecah karena udara dingin hingga mengeluarkan darah, dan di bawah kukunya ada kotoran hitam. Rambutnya lepek dan berminyak. Dengan beberapa uban yang mencuat, Kartini menatap lekat-lekat wanita itu. Wajah yang familiar. Meskipun kini hanya tersisa tulang berbalut kulit dan tampak sangat kuyu, mata besar dan hidungnya yang mancung itu jelas pernah ia lihat. Saat itu, wanita tersebut mengangkat kepala dan menatap anak-anaknya. Dengan tatapan seorang ibu yang hangat,
Ia mengelus kepala mereka dengan penuh kasih. Seketika, jantung Kartini serasa berhenti berdetak. Siti. Nama itu keluar dari mulutnya tanpa sadar. Wanita jahat yang 5 tahun lalu kabur membawa uang tunai dan perhiasan senilai 10 miliar rupiah. Menantunya yang dulu begitu ia sayangi, Siti. Yang kini berusia 38 tahun, telah berubah total. Sosoknya yang dulu anggun dan berkelas telah lenyap tak berbekas. Yang lebih mengejutkan adalah penampilan cucu-cucunya. Lengan mereka kurus seperti ranting, kaki mereka ringkih, dan tulang pipi mereka menonjol. Jelas sekali mereka kekurangan gizi. Meskipun cuaca dingin, mereka hanya mengenakan sandal jepit yang solnya sudah tipis. Kaki mereka tampak merah membeku. Ingus terus mengalir dari hidung mereka, tetapi sepertinya mereka bahkan tidak punya tisu untuk menyekanya. "Kak, aku masih lapar," rengek si adik sambil meletakkan mangkuk kosong. Kakaknya menepuk-nepuk pundak adiknya. "Sabar." "Ya." Ibu bahkan tidak makan sama sekali. Air mata menetes di pipi Siti, namun, seolah tak ingin menangis di depan anak-anaknya, ia cepat-cepat menyekanya dengan punggung tangan. "Maafkan ibu?" "Ya. Sayang. Besok ibu janji, kalian akan makan sampai kenyang." Pikiran Kartini menjadi kosong. Mengapa seseorang yang punya uang 10 miliar membiarkan anak-anaknya kelaparan? Dengan uang sebanyak itu, mereka bisa hidup mewah selamanya. Mengapa ia memakai pakaian kompang-camping? Mengapa cucu-cucunya kurus kering karena kelaparan? Tidak mungkin dia hidup seperti ini. Kalau dia punya uang sebanyak itu, tidak mungkin. Saat Kartini bergumam, kantong daging di tangannya terlepas. Daging sapi itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Daging itu seharusnya untuk keselamatan putranya, tetapi Kartini bahkan tak sanggup memungutnya dan hanya membeku di tempat. Kenangan 5 tahun lalu datang kembali seperti tsunami. Saat itu juga bulan Januari yang dingin. Segalanya dimulai pada hari itu. Hari ketika putra sulungnya, Budi, meninggal dalam kecelakaan ledakan di pabriknya. Dan hari ketika menantunya menghilang bersama uang 10 miliar. Selama ini, Kartini hidup dengan mengutuk Siti sebagai pencuri. Ia menganggapnya wanita jahat yang bosan dengan hidupnya, lalu kabur dengan pria muda setelah suaminya meninggal. Namun, pemandangan di hadapannya saat ini menghancurkan keyakinan itu sepenuhnya. Seorang pencuri dengan 10 miliar rupiah tidak akan kelaparan berbagi semangkuk mie instan dengan anak-anaknya. Seorang ibu yang rela tidak makan demi anak-anaknya tidak mungkin seorang pencuri. Ketiganya bangkit dari kursi. Siti menggandeng tangan anak-anaknya dan berjalan meninggalkan pasar. Punggung mereka terlihat begitu rapuh dan menyedihkan. Kartini ingin mengikuti mereka, tetapi kakinya seolah terpaku di tanah. Ia tidak tahu harus berkata apa, atau harus menunjukkan ekspresi seperti apa. Gerimis semakin deras, dan sosok mereka bertiga perlahan lenyap di telan kabut. Kartini, tanpa memungut daging yang jatuh, hanya berdiri terpaku untuk waktu yang lama. Tetesan air hujan yang dingin menyentuh wajahnya. Entah itu air hujan yang meleleh di pipinya, atau air matanya sendiri yang mengalir. Pikirannya mulai kacau. Keyakinan yang ia pegang teguh selama 5 tahun mungkin saja salah, perasaan cemas bahwa mungkin ia telah melakukan kesalahan besar mulai menyelimutinya. Setelah kembali dari pasar, Kartini duduk seorang diri di ruang kerjanya. Sambil menatap foto Budi yang tersenyum di bingkai foto di atas meja, ia kembali ke hari itu 5 tahun yang lalu. Saat itu bulan Januari 2020. Terjadi ledakan tiba-tiba di pabrik kimia yang dikelola Budi. Menerima telepon pada pukul 3 dini hari, Kartini berlari keluar rumah tanpa alas kaki. Ketika tiba di UGD rumah sakit, Budi sudah ditutupi kain putih. Melihat putranya yang meninggal di usia yang begitu muda, 41 tahun, Kartini jatuh terduduk dan meraung. "Budi, anakku. Ibu di sini, bangun, nak." Di sampingnya, Siti juga menangis histeris sambil memeluk jenazah suaminya. Si kembar yang saat itu berusia 7 tahun hanya berdiri gemetar di samping ibu mereka, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Rumah duka dipenuhi oleh para pelayat. Budi adalah seorang pengusaha muda yang cemerlang di bidangnya. Selama 3 hari, orang-orang tak henti-hentinya datang. Siti berulang kali pingsan karena menangis, dan Kartini sendiri setengah sadar. Namun, yang aneh adalah sikap putra keduanya, Agus. Di hadapan kematian kakaknya,
Ia tidak meneteskan air mata setetes pun. Sebaliknya, ia sibuk berdiskusi dengan beberapa karyawan perusahaan di sudut rumah duka. Kartini menghampirinya. "Agus, apa yang kamu lakukan? Aku harus mengambil alih proyek yang dipegang Mas Budi, Bu. Perusahaan harus tetap berjalan." Suaranya terdengar dingin. Kakaknya baru meninggal kurang dari 2 hari, dan ia sudah membicarakan perusahaan. Kartini merasa tidak nyaman, tetapi ia mencoba berpikir bahwa mungkin ini cara Agus mengatasi kesedihannya. Itu adalah hari terakhir pemakaman. Angin Januari yang menusuk tulang terasa hingga ke dalam ruangan. Si kembar menggigil kedinginan dan bersin-bersin. Melihat hidung anak-anak yang memerah, Siti mendekati ibu mertuanya. "Bu, sepertinya anak-anak kedinginan sekali. Sebelum berangkat ke pemakaman, saya izin pulang sebentar untuk mengambil baju tebal dan selimut untuk mereka." Wajah Siti bengkak karena menangis selama 3 hari, dan suaranya serak. Kartini mengangguk sambil memegang tangan menantunya. "Baiklah, cepatlah kembali. Jangan sampai anak-anak sakit, biar saya minta Pak Supir siapkan mobil." "Tidak usah, Bu. Saya sekalian mau mengganti baju anak-anak, saya naik taksi saja." Siti mengenakan mantel di atas pakaian hitamnya dan meninggalkan rumah duka. Siti yang diperkirakan akan segera kembali, tidak kunjung datang bahkan setelah 1 atau 2 jam berlalu. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Tiba-tiba, putra keduanya, Agus, berlari menghampiri sambil memegang ponsel. "Ibu, gawat, brankas di rumah dibobol." "Apa?" Itu adalah telepon dari sekretarisnya. Pintu brankas di ruang kerja terbuka lebar, dan semua uang tunai serta emas batangan di dalamnya telah hilang. Kartini tidak bisa mempercayainya. Hanya anggota keluarga yang tahu kata sandi brankas itu. Setelah pemakaman, Kartini pulang dan melihat brankas yang kosong. Kakinya lemas. Uang tunai 5 miliar rupiah, emas batangan, dan perhiasan senilai 5 miliar, total 10 miliar rupiah, lenyap tak berbekas. Agus berkata dengan geram di sampingnya. "Pasti Mbak Siti yang mengambilnya. Hanya dia yang tadi pulang ke rumah." "Tidak mungkin. Untuk apa Siti melakukan itu?" Kartini tidak mau percaya. Siti telah menjadi menantunya selama 10 tahun, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Namun, keyakinan itu mulai goyah ketika Agus membawa sekretarisnya, Sari. "Sari, apa yang kamu lihat?" Sari menunduk dan berbicara dengan hati-hati. "Setelah Ibu Siti meninggalkan rumah duka, saya juga keluar sebentar untuk mengambil barang. Saat itu, saya melihat Ibu Siti bersama seorang pria muda memasukkan 2 koper besar ke dalam mobil." "Pria muda?" "Iya. Pria tampan berusia sekitar awal 30-an. Ibu Siti memegang lengan pria itu dan mereka bergegas masuk ke mobil." Hati Kartini hancur berkeping-keping. Mungkinkah Siti benar-benar kabur dengan pria lain? Saat itu, Agus semakin memanasi suasana. Mungkin Mbak Siti tidak tahan hidup di sini tanpa Mas Budi. Dia bertemu pria muda dan kabur membawa uang. "Jangan bicara sembarangan," teriak Kartini, tetapi buktinya terlalu jelas. Hanya Siti yang pulang ke rumah, brankas terbuka, dan ia menghilang bersama seorang pria muda. Selain itu, saat lemari pakaian Siti diperiksa, sebagian besar pakaiannya juga sudah tidak ada. Laporan ke polisi pun sia-sia. Jika yang mengambil adalah anggota keluarga, itu bukan pencurian melainkan masalah perdata. Ponsel Siti mati, dan ketika keluarganya dihubungi, mereka juga mengaku tidak tahu apa-apa. Di sudut hati Kartini, keraguan mulai tumbuh. Apakah Siti benar-benar wanita seperti itu? Selama 5 tahun hidup bersama, ia tidak pernah menunjukkan gelagat seperti itu. Seiring berjalannya waktu, keraguan Kartini berubah menjadi keyakinan. Tidak kembalinya Siti adalah buktinya. Jika ia tidak bersalah, mengapa ia menghilang tanpa kabar? Akhirnya, Kartini mencap Siti sebagai wanita jahat yang kabur dengan pria muda setelah suaminya meninggal. Sementara itu, Agus sepenuhnya mengambil alih perusahaan kakaknya. Ia mengambil semua proyek yang dipegang Budi dan naik ke posisi direktur. Agus yang tidak meneteskan air mata saat pemakaman, justru bekerja dengan penuh semangat di perusahaan dengan dalih meneruskan warisan kakaknya. Para karyawan berbisik-bisik. Setelah kakaknya meninggal, dia jadi bersinar. Jangan-jangan memang sudah dia incar dari dulu. Namun,
Kartini mengabaikan gosip itu. Ia percaya bahwa meskipun Agus ambisius, ia bukanlah anak jahat yang akan mencelakai kakaknya. Ia berpikir wajar jika anak kedua yang selalu berada di bawah bayang-bayang kakaknya kini mendapat sorotan. Begitulah 5 tahun berlalu. Agus berhasil mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar. Segalanya tampak kembali normal. Nama Siti menjadi tabu di keluarga, dan tidak ada yang berani menyebutkannya. Namun, hari ini, saat melihat Siti lagi di pasar, segalanya berubah. Seseorang dengan 10 miliar rupiah tidak mungkin hidup sengsara seperti itu. Kartini duduk di kursi ruang kerjanya dan menghela napas dalam-dalam. Apakah ada sesuatu yang aku lewatkan? Apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu? Di luar jendela, gerimis terus turun. Seperti 5 tahun yang lalu, seolah ingin menutupi segalanya dengan warna kelabu. 4 hari telah berlalu sejak kepulangannya dari pasar. Kartini tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Siti dan cucu-cucunya yang berbagi semangkuk mie instan di sudut warung tenda muncul kembali. Lengan anak-anak yang kurus kering, punggung tangan Siti yang pecah-pecah, dan suara gemetar saat ia berbohong bahwa ia sudah kenyang terus terngiang di telinganya. Kartini duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Sisa-sisa hujan beberapa hari yang lalu masih menggenang di taman. Seperti genangan air itu, ia merasa kebenaran yang murni terkubur di suatu tempat. Mengapa seseorang dengan uang 10 miliar hidup dengan membuat anak-anaknya kelaparan? Kemana perginya uang itu? Jika Siti benar-benar membawa 10 miliar, apakah dia akan hidup seperti itu? Mengapa cucu-cucuku hidup seperti itu? Kartini terus mengulang pertanyaan yang sama. Ia merasa ada sesuatu yang terlewatkan. Ia yakin ada kebenaran tersembunyi yang tidak ia ketahui pada hari itu 5 tahun lalu. Jadi, ia memutuskan. Malam ini, ia akan memastikan segalanya. Pukul 8 malam, Kartini memanggil sekretarisnya, Sari, ke rumah. Sari telah bekerja di sisinya selama 15 tahun dan merupakan tangan kanannya. Wanita berusia 52 tahun itu, meskipun lebih muda dari Kartini, mengetahui seluk-beluk keluarga lebih baik dari siapapun. Ketika asisten rumah tangga tidak ada, ia juga sering menggantikan perannya. Ketika pintu depan terbuka dan Sari masuk, Kartini sudah menunggunya di ruang kerja. "Ibu memanggil saya?" Suara Sari bergetar, tidak seperti biasanya. Ada raut cemas yang jelas di wajahnya. Kartini menyeduh secangkir teh dan memberi isyarat agar Sari duduk di seberangnya. Aroma teh yang hangat memenuhi ruangan, tetapi udara di antara mereka terasa dingin. "Sari, ada yang ingin aku tanyakan." Saat Kartini mulai berbicara, tangan Sari mulai gemetar. Tangannya yang memegang cangkir teh bergetar hebat hingga tehnya tumpah. Kartini tidak melewatkan pemandangan itu. Setelah 15 tahun bersama, ia bisa membaca perubahan sekecil apapun pada diri Sari. 5 tahun yang lalu. "Apa yang kamu lihat itu? Apakah benar? Bahwa Siti pergi dengan seorang pria muda membawa 2 koper?" Itu adalah pertanyaan langsung. Tatapan tajam Kartini menembus Sari. Wajah Sari memucat. Saat mencoba meletakkan cangkir teh, tangannya begitu gemetar hingga membentur meja. Suara denting bergema di ruang kerja yang sunyi. Waktu itu saya benar-benar. Sari tergagap, keringat dingin mulai membasahi dahinya, dan matanya bergerak gelisah. Itu adalah tanda-tanda klasik seseorang yang berbohong. Kartini mencondongkan tubuh ke depan dan menekan lebih keras. "Sari, lihat mataku. Apakah kamu benar-benar melihat Siti? Apakah benar-benar ada pria muda?" Bibir Sari bergetar. Matanya sudah berkaca-kaca. Ia menundukkan kepala dan terdiam untuk waktu yang lama. Hanya suara detak jam di ruang kerja yang terdengar. Keheningan itu begitu berat hingga terasa menyesakan. "Maafkan saya, Bu." Sari akhirnya angkat bicara. Suaranya basah oleh isak tangis. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan." "Apa?" Mata Kartini terbelalak. "Diperintahkan? Siapa yang memerintahkannya?" Sari menyeka air matanya dengan sapu tangan dan melanjutkan dengan suara gemetar. "Pak Agus. Pak Agus yang menyuruh saya melakukannya." "Agus?" Wajah Kartini mengeras seperti batu. "Putra keduanya?" "Agus?" Yang menyuruh Sari memberikan kesaksian palsu.
Sulit dipercaya, namun, sorot mata Sari mengatakan yang sebenarnya. Apa yang dia katakan? Apa yang Agus katakan padamu sehingga kamu berbohong seperti itu? Suara Kartini bergetar. Perasaan marah dan dikhianati bercampur aduk. Sari terisak-isak sambil melanjutkan pengakuannya. Beliau bilang, Mbak Siti itu benalu di keluarga ini. Setelah Mas Budi meninggal, dia hanya mengincar harta. Jadi, kita harus membuatnya seolah-olah dia mencuri dari brankas dan kabur. Sebagai imbalannya, beliau menjanjikan saya uang 500 juta rupiah dan posisi manajer sekretaris. Saya juga butuh uang untuk hidup. Maafkan saya, Bu. Sungguh maafkan saya. Sari berlutut di lantai, menangis dan memohon pengampunan. Namun, Kartini tidak mendengar apa-apa. Pikirannya kosong. Fakta bahwa Agus, putra keduanya, telah memfitnah kakak iparnya sendiri, sungguh tak bisa dipercaya. Saat itu, cangkir teh terlepas dari tangan Kartini. Cangkir porselen itu jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Pecahannya tersebar ke segala arah, seolah-olah kebenaran yang ia yakini selama 5 tahun kini hancur berkeping-keping. Kamu sudah 15 tahun bersamaku. Aku menganggapmu sebagai keluarga, tapi kamu menipuku. Suara Kartini dingin. Rasa dikhianati merobek hatinya. Sari, yang ia anggap seperti keluarga selama 15 tahun, telah menipunya demi uang. Kamu membuatku mengusir menantuku sendiri dengan tanganku sendiri. Kartini menutupi wajahnya dengan tangan. Rasa bersalah menghantamnya seperti ombak. Ia merasa sangat malu pada dirinya sendiri yang telah menuduh Siti sebagai pencuri dan membencinya selama 5 tahun. Memikirkan menantunya yang hidup kelaparan bersama anak-anaknya membuat hatinya sakit. Tapi, Bu, ada lagi. Sari melanjutkan dengan terisak. Pak Agus sepertinya mengancam Mbak Siti. Saya tidak sengaja mendengar. Katanya kecelakaan Mas Budi bukan kecelakaan biasa, dan Mbak Siti tahu sesuatu tentang itu. Apa? Kartini berdiri tegak. Kecelakaan Budi bukan kecelakaan biasa? Mungkinkah Agus membunuh kakaknya sendiri? Tidak. Tidak mungkin. Kartini menggelengkan kepala. Ia ingin percaya bahwa seambisius apapun Agus, ia bukanlah anak jahat yang akan membunuh kakaknya. Namun, kepingan-kepingan teka-teki mulai menyatu. Agus yang tidak menangis saat pemakaman. Agus yang langsung mengambil alih perusahaan setelah kakaknya meninggal. Agus yang memfitnah Siti sebagai pencuri dan mengusirnya. Bagaimana jika semua itu adalah bagian dari sebuah rencana? Sari, apa kamu bisa bertanggung jawab atas ucapanmu barusan? Bisa, Bu. Saya mendengarnya sendiri. Pak Agus mengancam Mbak Siti, mengatakan nyawa anak-anaknya bisa dalam bahaya. Kaki Kartini lemas dan ia terduduk kembali di kursi. Menggunakan cucu-cucunya sebagai alat ancaman? Jadi karena itulah Siti kabur membawa anak-anaknya. Bukan karena mencuri 10 miliar, tetapi untuk melindungi anak-anaknya. Apa? Apa yang telah kulakukan? Air mata mengalir di pipi Kartini, memikirkan menantunya yang dituduh sebagai pencuri dan hidup bersembunyi selama 5 tahun, serta cucu-cucunya yang menderita bersama ibu mereka, membuatnya merasa bersalah hingga sesak napas. Sari masih tersungkur di lantai sambil menangis. Ruang kerja itu hanya dipenuhi oleh isak tangis kedua wanita. Pecahan cangkir teh yang berserakan di lantai tampak seperti gambaran keluarga mereka yang hancur berkeping-keping. Kartini mengeluarkan tisu dengan tangan gemetar dan menyeka air matanya. Kini ia tahu apa yang harus dilakukan. Pertama, ia harus menemukan Siti, memastikan kebenarannya, dan meluruskan segalanya. Dan jika Agus benar-benar membunuh kakaknya, kebenaran itu juga harus diungkap. Keluar sekarang. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Dan kirimkan alamat Siti lewat pesan. Bu, sungguh maafkan saya. Tolong maafkan saya. Alamatnya akan segera saya kirimkan. Keluar. Mendengar suara tegas Kartini, Sari terhuyung-huyung keluar dari ruang kerja. Pintu depan terdengar tertutup. Kartini ditinggal sendirian di ruang kerja dan menghela napas dalam-dalam. Di luar, gerimis mulai turun lagi. Seperti 5 tahun yang lalu, seolah ingin menutupi segalanya. Namun, kali ini, kebenaran tidak bisa lagi ditutupi. Kartini mengepalkan tangannya, ia memutuskan untuk menemui Siti besok pagi. Keesokan paginya,
Kartini bangun dari tempat tidur setelah hampir tidak tidur semalaman. Matanya bengkak dan kepalanya pusing. Saat bercermin, ia merasa seperti menua 10 tahun dalam semalam. Rambut putihnya seolah bertambah banyak. Pukul 7 pagi, Kartini mengenakan mantel hitam dan meninggalkan rumah. Sopirnya sudah menunggu, tetapi ia melambaikan tangan. Kartini tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Hari ini aku ada urusan sendiri. Jangan ikuti aku. Kartini naik taksi menuju sebuah rumah kontrakan semi-basement tempat Siti tinggal. Pemandangan di luar jendela perlahan menjadi lebih kumuh. Dimulai dari jalanan ramai menteng, mobil masuk ke ganggang sempit dan gelap, membuat hatinya terasa berat. Setelah turun dari taksi, Kartini memeriksa alamat sambil berjalan menyusuri gang. Salju yang turun kemarin telah mencair dan membuat jalanan becek. Sepatu kulit mahalnya langsung kotor. Tetapi ia tidak peduli. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah rumah bata merah. Terlihat tangga menuju ke lantai semi-basement. Di samping tangga, tumpukan kantong sampah berserakan, dan dindingnya dipenuhi noda jamur hitam. Kartini menarik napas dalam-dalam dan menuruni tangga. Dengan hati-hati menuruni tangga yang licin, ia sampai di depan sebuah pintu besi. Saat berdiri di depan pintu, ia bisa mendengar suara anak-anak dari dalam. "Bu, lapar. Tunggu sebentar, ya. Ibu akan segera masakan mie instan." Hati Kartini terasa hancur. Cucu-cucunya makan mie instan untuk sarapan. Dengan tangan gemetar, ia menekan bel. Terdengar langkah kaki dari dalam, dan pintu sedikit terbuka. Wajah Siti muncul, tampak terkejut seolah melihat hantu. Ia hendak menutup pintu, tetapi Kartini cepat-cepat berkata, "Tunggu sebentar. Siti, Ibu sudah tahu semuanya. Ibu tahu bukan kamu yang mencuri." Mata Siti bergetar. Tangannya yang hendak menutup pintu berhenti. Setelah ragu sejenak, ia perlahan membuka pintu. "Ibu, bagaimana ibu bisa tahu? Bolehkah aku masuk?" Siti ragu sejenak, lalu mengangguk. Kartini masuk ke dalam lorong sempit. Bagian dalamnya lebih mengejutkan daripada yang ia bayangkan. Dindingnya mengelupas di beberapa tempat, dan langit-langitnya penuh dengan noda bekas bocor. Angin dingin masuk melalui celah jendela, membuat seluruh rumah terasa seperti gudang es. Di ruang kecil yang bahkan tidak bisa disebut ruang tamu, si kembar sedang duduk. Mereka menutupi tubuh mereka dengan selimut tipis dan duduk berdekatan, pemandangan yang sangat menyedihkan. Anak-anak itu membelalakan mata saat melihat Kartini. "Nenek," teriak salah satu dari mereka, tetapi Siti cepat-cepat menghentikannya. "SST, diam. Bukan nenek." Air mata menggenang di mata Kartini. Cucu-cucunya mengenalinya. Bahkan setelah 5 tahun, mereka masih mengingatnya. "Siti, kita perlu bicara sebentar." Keduanya duduk berhadapan di batas antara dapur dan ruang tamu. Kartini yang memulai pembicaraan. "Sari sudah menceritakan semuanya. Agus mengancammu." Bahu Siti mulai bergetar. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. "Ibu, maafkan saya. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Ceritakan pelan-pelan. Aku ingin tahu semua yang terjadi." Sambil terisak, Siti mengenang hari itu 5 tahun yang lalu. "Hari pemakaman Mas Budi, saya benar-benar pulang hanya untuk mengambil pakaian anak-anak. Tapi, Mas Agus mengikuti saya." Tangan Kartini bergetar. Ia sudah menduganya. Tetapi mendengarnya langsung tetap saja mengejutkan. "Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku?" "Mas Agus mengancam saya. Dia bilang dia melihat saya mencari-cari bukti di berkas-berkas penelitian Mas Budi. Dia mengancam akan mencelakai anak-anak jika saya melapor ke polisi. Dan dia juga mengancam akan memfitnah saya telah mencuri dari brankas." Siti terus berbicara. "Saya takut, Bu. Memikirkan orang yang membunuh suami saya bisa mencelakai anak-anak saya juga. Jadi saya kabur. Hanya itu, cara untuk melindungi anak-anak." Kartini memegang tangan menantunya. Tangan yang kasar dan pecah-pecah. Ia bisa membayangkan betapa berat penderitaan Siti selama 5 tahun ini. "Lalu bagaimana dengan uang 10 miliar itu? Saya tidak mengambil sepeser pun. Mungkin itu semua rekayasa Mas Agus untuk memfitnah saya." Kartini menghela napas panjang. Semua kepingan teka-teki kini menyatu. Putra keduanya telah membunuh kakaknya, mengusir kakak iparnya, dan bahkan mengambil uangnya.
Siti, maafkan aku, seharusnya aku mempercayaimu. Ini bukan salah ibu. Keduanya menangis untuk waktu yang lama. Mereka berbagi rasa sakit dan kerinduan selama 5 tahun melalui air mata. Setelah beberapa saat, Kartini berkata dengan tekad, "Sekarang, mari kita ungkap kebenarannya. Kita akan membuat Agus dihukum dan memulihkan nama baikmu dan anak-anak." Siti menggelengkan kepala. "Bu, kita tidak punya bukti. Sudah 5 tahun berlalu. Pasti ada cara. Kita akan membuat Agus mengaku." Kartini menatap lurus ke mata Siti. "Kamu tidak sendirian lagi. Sekarang ada aku bersamamu. Cucu-cucu kita juga harus berhenti menderita." Siti kembali menangis. Kali ini, air mata kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa tidak sendirian. Selama mereka berbicara, anak-anak terus menatap Siti, tanpa kelaparan. Kartini membuka dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang tunai. "Ambil ini, belikan anak-anak makanan. Dan untuk biaya hidup, akan aku kirimkan nanti. Untuk sementara, tinggallah di sini dulu. Jangan sampai Agus tahu." Kartini mengelus kepala cucu-cucunya. Anak-anak itu, meskipun canggung, tersenyum seolah merasakan kehangatan sentuhan nenek mereka. "Nenek, kan?" tanya salah satu dari mereka dengan suara pelan. Kartini menahan air mata dan mengangguk. "Iya, ini nenek. Sekarang nenek yang akan melindungi kalian." Kartini meninggalkan rumah kontrakan itu. Sambil menaiki tangga, ia mengepalkan tangannya. Sekarang saatnya menghadapi Agus. Meskipun Agus adalah anak yang ia lahirkan, ia tidak bisa memaafkannya. Kejahatan membunuh kakak dan menghancurkan keluarga harus dibayar. Dalam perjalanan pulang dengan taksi, Kartini menyusun rencana. Ia harus memanggil Agus ke rumah dan membuatnya mengaku. Ia akan menyiapkan alat perekam, meminta Siti menunggu di luar, dan bersiap untuk segala kemungkinan bahaya. Di luar jendela, kawasan Menteng kembali terlihat. Gedung-gedung mewah berkilauan di bawah sinar matahari. Namun, hati Kartini tertinggal di rumah kontrakan yang dingin dan gelap itu. Memikirkan menantunya dan cucu-cucunya yang bertahan hidup di sana selama 5 tahun membuat hatinya sakit. Kembali dari rumah kontrakan Siti, Kartini langsung masuk ke ruang kerjanya. Seluruh tubuhnya gemetar. Perasaan marah dan sedih bercampur aduk. Ia duduk di meja kerjanya dan menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Siti terus terngiang di benaknya. "Agus mengancamku. Kecelakaan Budi bukan kecelakaan biasa." 2 kalimat itu tak bisa lepas dari pikirannya. Kartini membuka laci dan mengeluarkan berkas-berkas dari 5 tahun yang lalu. Surat keterangan kematian Budi, laporan investigasi polisi, laporan kecelakaan pabrik kimia, dokumen-dokumen yang selama ini tak pernah berani ia lihat lagi. Rasa duka yang mendalam membuatnya tak sanggup membukanya. Sekarang, ia harus melihatnya lagi. Untuk mencari kebenaran, ia membuka laporan kecelakaan. 15 Januari 2020, pukul 02,17 dini hari, kematian akibat ledakan bahan kimia. Penyebab, kesalahan pencampuran reagen selama percobaan. Kartini menggelengkan kepala. Budi bukan orang yang akan melakukan kesalahan seperti itu. Sejak kuliah, ia sudah terbiasa bekerja di laboratorium dan selalu mengutamakan keselamatan. Saat itu, sebuah ingatan muncul. Setelah kecelakaan, Agus bergerak dengan sangat cepat. Bahkan sebelum pemakaman kakaknya selesai, ia sudah mengumpulkan para eksekutif perusahaan dan menyatakan akan mengambil alih proyek Budi. Waktu itu, karena syok, Kartini tidak berpikir jernih. Tapi sekarang, jika dipikir-pikir, Agus tampak sudah sangat siap untuk mengambil alih proyek kakaknya. Kartini mengambil ponselnya. Ia menelepon Dr. Purnomo, rekan kerja Budi di laboratorium penelitian. "Halo? Apakah ini Dr. Purnomo? Saya ibunya Budi." Terdengar suara terkejut dari seberang telepon. "Oh, Ibu Kartini. Sudah lama tidak bertemu. Ada apa ya, Bu? Saya ingin bertanya lagi tentang kejadian waktu itu. Bisakah kita bertemu?" 1 jam kemudian, Kartini bertemu dengan Dr. Purnomo di sebuah kafe yang tenang. Purnomo yang sudah lama tidak ia temui tampak kuyu. Di balik kacamatanya, terlihat mata yang lelah. "Ibu, kenapa tiba-tiba menanyakan hal itu lagi?" "Dokter, tolong katakan yang sejujurnya.
apakah Anda benar-benar berpikir itu kecelakaan biasa? Raut wajah Purnomo menegang. Ia memainkan cangkir tehnya dan terdiam cukup lama. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Sebenarnya, saya juga merasa curiga. Mas Budi adalah orang yang sangat teliti dalam segala hal. Terutama saat melakukan percobaan." Kartini mencondongkan tubuhnya ke depan. Apa tepatnya yang aneh? Itu terjadi sehari sebelum kecelakaan. Pak Agus datang ke laboratorium, katanya ingin memeriksa kemajuan eksperimen kakaknya. Mata Kartini membelalak. Ini adalah informasi baru baginya. Agus datang ke laboratorium? Iya. Dia di sana sekitar 1 jam. Tapi keesokan paginya, saat saya masuk ke laboratorium, ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Purnomo merendahkan suaranya. Sampel yang seharusnya tidak berbau, tiba-tiba mengeluarkan bau asam. Seolah-olah ada bahan kimia lain yang tercampur. Jantung Kartini berdebar kencang. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya mau memberitahu Mas Budi, tapi dia sudah memulai eksperimennya, dan tak lama setelah itu, Purnomo tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Matanya memerah. Terjadi ledakan. Semuanya terjadi begitu cepat. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kartini mengepalkan tangannya. Kukunya menancap di telapak tangannya, tapi ia tidak merasakan sakit. Kemarahannya terlalu besar. Tapi kenapa Anda tidak memberitahu polisi? Saya sudah melapor, tapi polisi langsung menutup kasusnya karena tidak ada bukti. Semuanya hangus terbakar dalam ledakan. Dan Pak Agus membereskan semuanya dengan sangat cepat. Laboratorium ditutup, para pihak terkait diberi uang kompensasi, dan semua rekaman CCTV diambil. Purnomo menghela napas. Katanya untuk mengamankan bukti, tapi setelah itu tidak ada kabar lagi. Sekarang Kartini yakin, Agus telah menukar sampel kakaknya, dan itulah yang menyebabkan ledakan. Itu adalah pembunuhan berencana. Keluar dari kafe, Kartini tenggelam dalam pikirannya. Tapi bagaimana ia bisa membuktikannya sekarang? Setelah 5 tahun berlalu, semua bukti telah hilang. Dan yang ada hanyalah dugaan dan pengakuan tanpa bukti fisik. Dalam perjalanan pulang dengan taksi, Kartini terus berpikir, apa yang harus ia lakukan pada Agus? Saat itu, sebuah ide muncul, membuat Agus mengaku sendiri. Itulah satu-satunya cara. Tiba di rumah, Kartini mengirim pesan kepada Siti. Siti, kita harus mengungkap kebenaran ini bersama-sama. Aku akan memanggil Agus ke rumah dan membuatnya mengaku. Kamu juga bersiaplah. Balasan datang dengan cepat. Baik, Bu. Saya akan membantu. Demi anak-anak dan Mas Budi, kebenaran harus terungkap. Kartini masuk ke ruang kerja dan menyusun rencana. Bagaimana cara memanggil Agus? Dengan alasan apa? Dan bagaimana cara memancing pengakuannya? Warisan. Itulah alasan terbaik. Ia akan berpura-pura sakit dan membicarakan soal warisan. Agus sangat tertarik pada uang. Kartini mengeluarkan alat perekam kecil dari laci. Ia memeriksa baterainya dan menguji fungsinya. Berfungsi dengan sempurna. Ia berencana merekam pengakuan Agus dengan alat ini. Malam itu, Kartini tidak bisa tidur. Sambil menatap langit-langit, ia memikirkan Budi. Putra sulungnya yang baik dan pekerja keras. Kakak yang selalu menyayangi adiknya. Bagaimana bisa adiknya sendiri membunuhnya? Ia teringat masa kecil kedua putranya. Saat Budi berusia 7 tahun dan Agus 5 tahun. Ketika Agus jatuh dari sepeda dan menangis, Budi berlari menolongnya, membersihkan lukanya, dan menempelkan plester. Saat itu, Agus tersenyum cerah pada kakaknya. Bagaimana bisa kakak beradik itu menjadi seperti ini? Mungkin karena uang, warisan besar dari ayah mereka, posisi di perusahaan, status sosial, hal-hal inilah yang mungkin telah membutakan mata Agus. Mungkin juga ada rasa iri terhadap kakaknya. Budi selalu lebih diakui. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk membunuh. Membunuh saudara kandung tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Keesokan paginya, Kartini bangun lebih awal. Saat bercermin, matanya tampak sangat bengkak. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin untuk menenangkan diri. Hari ini adalah hari yang penting. Pukul 10 pagi, Kartini menelepon Agus. Agus, ini Ibu. Ibu, ada apa?
Suara Agus terdengar tenang seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Akhir-akhir ini ibu merasa tidak enak badan. Ibu ingin mulai mengurus masalah warisan, dan sepertinya ibu butuh pendapatmu. Cukup rumit untuk diurus sendiri. Terdengar dari seberang telepon, Agus menunjukkan ketertarikan. Oh, begitu? Kapan kita bisa bertemu, Bu? Datanglah ke rumah besok malam. Ada banyak dokumen yang harus kita urus. Baik, Bu. Saya akan datang besok pukul 7 malam. Setelah menutup telepon, Kartini menghela napas panjang. Ini baru permulaan. Langkah pertama untuk mengungkap kebenaran. Ia mengirim pesan kepada Siti. Mengatakan untuk bersiap besok malam pukul 7. Menunggu di luar rumah dan jangan masuk, untuk mengantisipasi bahaya yang mungkin terjadi. Kartini duduk di ruang kerjanya, mempersiapkan hari esok. Ia mensimulasikan dalam benaknya apa yang akan ia katakan pada Agus, bagaimana cara memancing pengakuannya. Tidak boleh ada kegagalan, ini adalah satu-satunya kesempatan. Di luar, hujan musim semi mulai turun. Suara hujan yang membasahi tanah terdengar. Suara yang disukai Budi. Saat hujan, ia sering duduk di dekat jendela sambil membaca buku. Kartini memejamkan mata dan menguatkan hatinya. Besok, semuanya akan berakhir. Kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Demi Budi, demi Siti, demi cucu-cucunya, dan demi membangun kembali keluarga yang telah hancur, kini Kartini yakin, Agus telah membunuh kakaknya dan mengusir menantunya. Keesokan harinya, pukul 18.30. Kartini dengan hati-hati menyembunyikan alat perekam di bawah meja ruang tamu. Ia menempelkannya dengan kuat menggunakan lakban hitam. Bahkan saat diraba pun, alat itu tidak terasa. Ia menekan tombol rekam dan memastikan lampu merah kecil berkedip. Sempurna. Ia mengirim pesan kepada Siti. Balasan datang, mengatakan bahwa Siti sudah menunggu di luar. Siti duduk di tangga sebuah ruko kecil di gang depan rumah. Bersiap untuk segala kemungkinan. Kartini merasa lega sekaligus cemas. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi malam ini. Tepat pukul 7, bel pintu berbunyi. Itu Agus. Kartini menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Agus mengenakan setelan rapi, di tangannya ada tas kerja. Wajahnya seperti biasa tenang, tetapi di matanya tersirat keserakahan. Ibu, saya datang. Suara Agus lembut. Tapi bagi Kartini, kelembutan itu terasa seperti racun. Masuklah. Kita minum teh dulu. Kartini mengantar Agus ke ruang tamu. Agus duduk di sofa dan melihat sekeliling. Tatapannya tajam saat menyapu lukisan-lukisan mahal dan barang-barang antik. Seolah-olah ia sudah menganggap semua itu miliknya. Kartini menyajikan teh. Teh melati kesukaan Agus. Sejak kecil, Agus menyukai teh ini. Sebelum kita bicara soal warisan, ada yang ingin ibu katakan. Kartini memulai pembicaraan dengan tenang. Agus meletakkan cangkir tehnya dan menatap ibunya. Tentang Mas Budi. Raut wajah Agus sedikit menegang, tapi ia cepat-cepat bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Mas Budi? Kenapa, Bu? Untuk apa membicarakan kakak yang sudah meninggal? Dia juga tidak bisa menerima warisan. Tidak ada emosi dalam kata-katanya. Seolah-olah kematian kakaknya adalah urusan orang lain. Kartini menatap lurus ke mata Agus. Dan perlahan, ia membuka mulut, apakah kamu ingin menjadikan warisan Budi sebagai milikmu? Sampai-sampai kamu merenggut nyawa seseorang? Mata Agus bergetar, tapi ia masih berusaha mempertahankan ketenangannya. Saya tidak mengerti maksud ibu. Ibu sudah tahu kamu memfitnah Siti. Suara Kartini tidak bergetar. Justru dingin dan tegas. Agus terdiam sejenak. Lalu sudut bibirnya sedikit terangkat. Saya lebih berhak daripada Mbak Siti. Semua harta ini milik saya. Agus tidak lagi menyembunyikannya. Ia justru bersikap angkuh. Seolah-olah ia percaya bahwa tindakannya benar. Kartini mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Itu adalah catatan penggantian sampel dari rumah sakit. Tentu saja, itu adalah dokumen yang Kartini palsukan. Aku tahu semua perbuatanmu. Kamu yang menukar sampel kakakmu. Wajah Agus memucat, tapi ia tetap menyangkal. Saya menukar apa? Ibu punya bukti? Ibu. Jangan-jangan sudah pikun? Hening sejenak.
Hanya suara detak jam di ruang tamu yang terdengar. Suara waktu yang berlalu terasa berat. Kakak selalu selangkah di depanku. Agus akhirnya angkat bicara. Suaranya berubah. Ia tidak lagi berpura-pura. Ibu selalu hanya melihat kakak. Aku selalu berada di bawah bayang-bayangnya. Aku hanya ingin bersinar juga. Aku juga anak ibu, kan? Mata Agus penuh dengan kebencian. Rasa rendah diri dan cemburu yang terpendam sejak kecil seolah meledak. Jadi kamu membunuhnya? Kakak kandungmu sendiri? Suara Kartini bergetar. Sulit baginya menerima fakta bahwa putranya telah membunuh putranya yang lain. Kakak punya segalanya. Cinta, pengakuan, harta. Aku selalu jadi nomor 2. Ayah juga hanya mengakui kakak. Perusahaan juga akan diwariskan padanya. Seumur hidupku aku hidup terinjak-injak olehnya. Agus terus berbicara. Emosinya memuncak. Hari itu, saat kakak sedang di laboratorium, kesempatan itu datang. Tidak ada siapa-siapa. Aku pikir, ini kesempatan terakhir. Jika kakak tiada, semuanya akan jadi milikku. Agus mengakui kejahatannya. Alat perekam di bawah meja merekam semuanya, jadi aku menukar reagennya. Polisi tidak tahu penyebabnya. Senyum mengerikan muncul di wajah Agus. Kenapa kamu memfitnah Siti? Apa salahnya dia? Tanya Kartini. Kemarahan terdengar dalam suaranya. Mbak Siti itu sibuk mencari-cari bukti ke sana kemari. Dia selalu seperti itu, merepotkan, selalu jadi penghalang. Dia juga akan jadi orang yang harus berbagi harta. Ditambah lagi, dia punya 2 keponakan yang tidak berguna itu. Jatahku jadi berkurang, kan? Jadi, aku harus mengusirnya. Agus berkata dengan dingin. Tidak ada sedikit pun perasaan manusiawi. Kartini mengepalkan tangannya. Kukunya menancap di telapak tangannya. Kemarahan dan kesedihan datang bersamaan. Kamu bukan manusia. Bagaimana bisa kamu membunuh kakakmu? Kakak kandungmu sendiri? Suara Kartini bergetar. Air mata mulai menetes. Apa pentingnya hubungan darah? Kalau orang itu hanya membuatku menderita. Di dunia ini, uang adalah segalanya. Ibu terlalu kolot. Jadi ibu tidak akan mengerti. Agus tidak mengakui kesalahannya sampai akhir. Ia justru seolah percaya bahwa dirinya benar. Kartini tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia menyadari bahwa makhluk yang ia anggap sebagai putranya ternyata adalah monster. Kesedihan kehilangan Agus lebih besar daripada kesedihan kehilangan Budi. Meskipun masih hidup, Agus sudah seperti mati baginya. Aku harap kamu menyerahkan diri. Menyesali perbuatanmu selagi bisa, kata Kartini. Dengan harapan terakhir, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Toh semuanya sudah terbakar. Tidak ada bukti, Agus berkata dengan tegas. Ia lalu berdiri. Pembicaraan warisan kita lanjutkan lain kali saja. Toh semuanya akan jadi milik saya. Saat Agus hendak berbalik, sebuah lampu merah kecil yang berkedip di bawah meja menarik perhatiannya. Pandangannya tertuju ke bawah meja. Lampu merah itu berkedip secara teratur. Alat perekam, wajah Agus seketika berubah. Ekspresi marah dan dikhianati bercampur aduk. Oh, jadi ini alasan ibu memanggilku ke rumah hari ini. Menarik sekali, suara Agus berubah menjadi dingin, bukan lagi suara seorang anak, itu adalah suara monster. Kartini mengambil alat perekam dari bawah meja. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Dengan ini, aku akan mengungkap kejahatanmu pada dunia. Demi Budi, dan demi Siti yang telah menderita selama 5 tahun. Suara Kartini tegas. Agus mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah botol kaca kecil. Di dalamnya ada cairan bening. Sudah kuduga. Ibu tidak akan memberikan warisan begitu saja. Saat ibu tiba-tiba bicara soal warisan, aku sudah curiga ada udang di balik batu. Jadi aku juga membawa kartu trufku. Agus melemparkan botol kaca itu ke lantai. Botol itu pecah dan cairannya tumpah. Seketika, bau menyengat menusuk hidung, bau bahan kimia. Sepertinya ibu sangat merindukan Mas Budi yang sudah di surga. Ya? Baiklah. Bu, akan kulakukan bakti yang selama ini belum sempat kulakukan. Ibu harus menyusul kakak kesayangan ibu. Rasakan penderitaan yang sama seperti yang dia rasakan. Agus menjelaskan dengan tenang. Seperti seorang ilmuwan yang menjelaskan eksperimen.
Ternyata aku akan menerima warisan lebih cepat dari yang kuduga. Kartini terkejut dan mundur. Tapi sudah terlambat. Cairan itu menyebar di lantai, dan asap mulai mengepul. Kamu sudah benar-benar gila. Kamu juga ada di sini, kan? Tentu saja aku akan segera lari keluar, tapi ibu tidak akan bisa, kan? Agus menghalangi jalan Kartini. Menutup jalan ke pintu keluar, Kartini mencoba lari ke arah lain, tapi Agus kembali menghalanginya. Kalau bertemu kakak, sampaikan salamku. Bilang aku hidup enak berkat dia. Tidak ada emosi dalam suara Agus. Ia tidak berkedip sedikit pun saat mencoba membunuh ibunya sendiri. Ia sudah benar-benar gila. Asap semakin tebal. Kartini mulai terbatuk. Sulit bernapas. Agus menutupi hidung dan mulutnya dengan sapu tangan dan berjalan ke arah pintu depan. Dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Tenang saja, Bu. Pemakaman ibu akan kurus dengan yang terbaik. Agus membuka pintu dan keluar. Pintu depan terdengar tertutup. Kartini ditinggal sendirian, di dalam rumah yang penuh dengan asap menyesakan. Cairan di lantai mulai mendidih. 3 menit hampir berlalu, Kartini berlari ke jendela, tapi tidak bisa dibuka. Terkunci karena musim hujan, ia mencoba mencari kunci, tapi asap membuatnya tidak bisa melihat. Duar. Suara ledakan dahsyat terdengar bersamaan dengan kobaran api. Reagen kimia itu meledak. Api dengan cepat menyambar gorden dan sofa. Kartini terdorong ke belakang oleh panas dan terjatuh. Kepalanya terbentur sudut meja. Kesadarannya mulai kabur. Sambil terbaring, Kartini menatap langit-langit. Di antara asap, ia melihat lampu gantung bergoyang. Lampu gantung yang dipilihkan Budi saat membangun rumah ini. Budi, anakku Budi. Maafkan ibu, baru tahu sekarang. Ini semua salah ibu karena tidak bisa mendidik Agus dengan benar. Mata Kartini perlahan terpejam. Siti yang menunggu di luar mendengar suara ledakan besar. Ia melihat api berkobar dari jendela rumah. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ibu. Siti mengeluarkan ponselnya dan menelepon 119. Ada kebakaran di rumah. Tiba-tiba meledak. Di menteng. Cepat datang. Ada orang di dalam. Kemudian ia mencoba berlari masuk ke dalam rumah. Tapi pintu depan terkunci, Agus menguncinya saat keluar. Siti memukul-mukul pintu dengan tangannya. Ibu, tidak ada jawaban. Api semakin membesar. Jendela lantai 2 pecah karena panas, dan api menjilat keluar. Pecahan kaca berjatuhan di taman dengan suara tajam. Siti mengambil sebuah batu dari taman dan mencoba memecahkan jendela lantai 1, tapi jendela rangkap itu tidak mudah pecah. Tangannya berdarah, tapi ia terus memukul jendela. Aku harus menyelamatkan ibu. Ibu tidak boleh mati di dalam sana. 5 menit kemudian, mobil pemadam kebakaran tiba. Para petugas berhamburan keluar. Siti berlari menghampiri mereka. Ibu mertua saya ada di dalam. Tolong selamatkan beliau. Para petugas mencoba mendobrak pintu depan. Tapi panasnya terlalu hebat, api sudah menyebar ke seluruh lantai 1. Terlalu berbahaya sekarang. Kita harus memadamkan apinya dulu, kata Komandan Regu. Tapi Siti tidak bisa menunggu. Ibu mertuanya mungkin sedang sekarat di dalam. Saya tahu denah rumahnya. Biar saya masuk dan menyelamatkannya. Teriak Siti. Para petugas mencoba menahannya, tapi Siti tidak mendengarkan. Beliau ibu saya, ibu saya. Bagaimana bisa kami baru bertemu lagi? Saya harus menyelamatkan ibu mertua saya. Air mata mengalir di pipi Siti. Melihat itu, seorang petugas pemadam kebakaran muda maju. Saya akan masuk bersama Anda. Pakai baju anti-api ini. Petugas itu memberikan baju anti-api cadangan. Siti cepat-cepat memakainya. Berat. Tapi itu tidak penting sekarang. Tangannya gemetar saat mengenakannya. Keduanya memakai masker oksigen dan masuk ke dalam rumah. Bagian dalamnya seperti neraka. Api berkobar di mana-mana. Dan asap tebal membuat mereka tidak bisa melihat. Panas menembus baju anti-api. Potongan kayu yang terbakar jatuh dari langit-langit. Ibu? Di mana ibu? Teriak Siti. Tidak ada jawaban. Mereka menuju ruang tamu. Tapi jalan terhalang api. Siti berbalik ke arah dapur. Ia sudah tinggal di rumah ini selama 10 tahun. Jadi ia hafal denahnya. Setelah dapur,
Ada sebuah lorong kecil. Jalan lain menuju ruang tamu. Siti menuju ke sana, petugas itu mengikutinya dari belakang. Foto-foto keluarga yang tergantung di dinding lorong meleleh karena panas. Salah satunya adalah foto pernikahan Siti dengan Budi. Mereka tiba di ruang tamu. Di tengah asap, terlihat samar-samar sosok manusia, itu Kartini. Tergeletak di samping meja, "Ibu." Siti berlari menghampiri. Kartini tidak sadarkan diri. Napasnya masih ada, tapi sangat lemah. Siti dan petugas itu mengangkat Kartini. Tubuhnya terasa ringan, ia menjadi sangat kurus karena stres akhir-akhir ini. Keduanya mencoba membawa Kartini keluar. Tapi jalan yang mereka lalui tadi sudah terhalang api, mereka harus mencari jalan lain. "Ke jendela!" teriak petugas itu. Mereka menuju jendela ruang tamu. Petugas itu memecahkan jendela dengan kapak. Udara segar masuk. Tapi di saat yang sama, api semakin membesar. Pasokan oksigen membuat api semakin berkobar. Dari luar, petugas lain memasang tangga. Siti dan petugas itu dengan hati-hati menyerahkan Kartini keluar jendela. Petugas yang menunggu di luar menerimanya dan menurunkannya lewat tangga. Siti juga hendak keluar lewat jendela. Saat itu, langit-langit mulai runtuh. Sebuah tiang kayu yang terbakar jatuh ke arah Siti. "Awas!" Petugas itu mendorong Siti. Siti jatuh ke samping, dan tiang itu hanya menyerempet bahu petugas tersebut. Ketiganya berhasil keluar dari jendela. Saat menuruni tangga, Siti terus terbatuk. Ia terlalu banyak menghirup gas beracun. Di tengah tangga, kaki Siti lemas. Petugas itu menahan Siti. "Tahan sedikit lagi." Tapi pandangan Siti mulai kabur. "Ibu sudah selamat." "Sudah cukup." Begitu kakinya menyentuh tanah, Siti pingsan. Kesadarannya memudar. Pemandangan terakhir yang ia lihat adalah ibu mertuanya yang dimasukkan ke dalam ambulans. Kemudian, Siti pun kehilangan kesadaran. Di dalam ambulans, petugas medis memberikan oksigen pada Siti, tapi tidak ada reaksi. Denyut nadinya melemah. "Cepat ke rumah sakit!" teriak seorang petugas. Ambulans melaju ke rumah sakit dengan sirene meraung-raung. Nyawa Siti dalam bahaya. Ia berhasil menyelamatkan ibu mertuanya dari kobaran api, tapi tidak ada yang tahu apakah ia sendiri bisa selamat. Di dalam ambulans, seorang petugas menemukan sebuah foto yang jatuh dari tas Siti. Foto keluarga bersama Budi. Masa-masa bahagia. 4 anggota keluarga yang tersenyum bersama. Petugas itu meletakkan foto itu di tangan Siti. "Keluarga Anda pasti menunggu. Tolong bertahanlah sedikit lagi." Cahaya putih di ruang ICU rumah sakit menerangi wajah pucat Siti. Melihat menantunya yang terbaring dengan masker oksigen, Kartini tak bisa berhenti menangis. Tempat tidur di sebelahnya adalah miliknya, tetapi Kartini menolak larangan dokter dan tetap berada di sisi Siti. Tolong sadarlah." Kartini menggenggam erat tangan Siti yang dingin. Air matanya menetes di punggung tangan menantunya. Sudah 3 hari? 3 hari sejak Siti kehilangan kesadaran. Dan ia belum juga sadar. Seorang dokter masuk ke kamar. Sambil memeriksa rekam medis, ia menggelengkan kepala. Pasien terlalu banyak menghirup gas beracun. Kerusakan parunya cukup parah. Saya tidak bisa menjanjikan kapan beliau akan sadar. Hati Kartini hancur. Ini semua karena dirinya. Ia yang memanggil Agus ke rumah. Dan karena itulah Siti menjadi seperti ini. "Dokter, tolong selamatkan dia. Saya akan melakukan apa saja. Berapapun biayanya, tidak masalah." Kartini memegang jas dokter dan memohon. Seumur hidupnya ia tidak pernah menundukkan kepala pada siapapun, tapi kali ini berbeda. "Kami akan melakukan yang terbaik. Tapi yang terpenting, pasien harus berjuang sendiri." Setelah dokter pergi, Kartini mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon asistennya. "Cari dokter spesialis paru terbaik di kota ini, dan siapkan perawat khusus 24 jam. Setelah menutup telepon, Kartini berjalan ke lorong. Di ruang tunggu, cucu-cucunya berada. Si kembar yang berusia 12 tahun duduk di kursi. Mata mereka bengkak. "Nenek, kapan ibu bangun?" tanya Adit. Suaranya bergetar. Kartini memeluk Adit erat-erat. "Sebentar lagi, sayang. Ibu orang yang kuat." Tapi Kartini sendiri tidak yakin. Agung menangis.
Aku kangen ibu. Aku tidak bisa hidup tanpa ibu. Kartini memeluk Agung juga. Ia memeluk kedua cucunya dan menangis bersama. Nenek dan cucu-cucunya saling menguatkan di lorong rumah sakit. Adit, Agung, Nenek minta maaf. Nenek tidak bisa melindungi ibu kalian. Suara Kartini bergetar. Adit mengangkat kepala dan menatap neneknya. Nenek? Ibu pernah bilang pada kami. Katanya nenek sangat mencari kami. Agung juga mengangguk. Kami juga kangen nenek. Ibu setiap hari cerita tentang nenek. Katanya nenek bukan orang yang galak. Hati Kartini terasa perih. Menantunya tidak pernah menjelek-jelekan ibu mertua yang telah mengusirnya di depan anak-anak. Justru mencoba memahaminya. Kartini menangis semakin keras. Malam itu, Kartini duduk di kursi di kamar rumah sakit, menjaga Siti. Cahaya bulan masuk melalui jendela. Wajah Siti tampak semakin pucat di bawah sinar bulan. Siti, maafkan aku, ini semua salahku. Semua karena aku. Kartini bergumam sendiri. Siti tidak bisa menjawab, tapi Kartini terus berbicara. Aku baru sadar sekarang betapa kamu mencintai Budi, betapa kamu berusaha melindungi keluarga ini. Tapi aku tidak mempercayaimu. Suara Kartini bergetar. Penyesalan datang bertubi-tubi. Kalau saja aku benar-benar seorang ibu, aku pasti akan mempercayaimu. Tapi aku hanya memikirkan gengsi. Air matanya tak berhenti mengalir. Kartini menggenggam tangan Siti lebih erat. Sekarang, kamulah alasanku untuk hidup. Tolong sadarlah, kita baru saja tahu apa arti keluarga yang sebenarnya, kita tidak bisa mengakhirinya seperti ini. Perawatan intensif dimulai. Perawat 24 jam ditugaskan, dan tim medis bergantian merawat Siti. Kartini tidak menyayangkan biaya sepeser pun. Kehilangan Siti lebih menakutkan daripada kematian baginya. Siang hari Kartini merawat Siti di rumah sakit, dan malam hari ia merawat cucu-cucunya. Ia memasak untuk mereka, membantu mengerjakan PR, dan membacakan buku cerita sebelum tidur. Hal-hal yang seumur hidupnya belum pernah ia lakukan, tapi anehnya tidak terasa berat. Suatu malam, Kartini sedang menyiapkan bekal untuk anak-anak. Besok mereka akan piknik. Tangannya kaku saat menggulung nasi, tapi penuh dengan ketulusan. Seumur hidup menyuruh orang lain, di usiaku yang sekarang malah membuat nasi gulung, gumam Kartini. Tapi anehnya tidak terasa berat, justru hatinya terasa hangat. Adit masuk ke dapur. Nenek lagi apa? Besok kan kalian piknik. Nenek buatkan bekal. Wah, nenek buat sendiri? Mata Adit berbinar. Kartini mengelus kepala cucunya. Nenek, tadi di sekolah aku menggambar. Adit menunjukkan gambarnya. Gambar keluarga. Ada ibu, nenek, adiknya, dan juga ayah di langit. Ini keluarga kita. Nanti kalau ibu sudah bangun, aku akan tunjukkan. Kartini memeluk Adit. Betapa kesepiannya anak-anak ini. Kehilangan ayah, diusir bersama ibu, dan sekarang ibu mereka dalam bahaya. Iya, sayang, ibumu pasti akan suka. Pada hari kelima, dini hari. Kartini tertidur di kursi di kamar rumah sakit dan terbangun. Ia merasa ada yang menyentuh tangannya. Saat membuka mata, ia melihat Siti sudah membuka matanya. Ibu. Suara Siti sangat pelan, tapi terdengar jelas. Kartini terkejut dan langsung berdiri. Siti, kamu sudah sadar? Kartini mengelus wajah Siti. Siti tersenyum. Ibu. Tidak apa-apa? Tidak terluka? Melihat menantunya yang pertama kali dikhawatirkannya adalah ibu mertuanya, Kartini kembali menangis. Aku tidak apa-apa. Kamu yang seperti ini. Kartini menggenggam erat tangan Siti. Kali ini, tangan Siti terasa hangat. Anak-anak, jangan khawatir. Mereka baik-baik saja. Sekolah, makan dengan baik. Besok mereka piknik. Nenek sudah buatkan bekal nasi. Air mata menggenang di mata Siti. Ibu. Buat sendiri? Iya. Pertama kali, tapi ternyata menyenangkan. Siti tampak lega dan memejamkan mata, lalu membukanya lagi. Ibu, maafkan saya. Seharusnya saya memberitahu ibu lebih awal. Apa maksudmu? Aku yang seharusnya minta maaf. Sudah meragukanmu, mengusirmu. Suara Kartini bergetar. Siti menggelengkan kepala. Ibu juga pasti berat.
kehilangan putra ibu. Siti berhenti sejenak. Lalu dengan hati-hati melanjutkan. Ibu, sebenarnya yang paling berat adalah, saya takut anak-anak tahu bahwa ibu mereka dianggap pencuri, selain kesedihan karena tidak punya ayah. Karena itu saya lari lebih jauh lagi, supaya anak-anak tidak tahu kebenarannya. Jantung Kartini serasa berhenti berdetak. Jadi karena itulah ia hidup menderita di rumah kontrakan dan tidak menghubunginya. Iya. Saya hanya bilang pada anak-anak, ibu sibuk kerja jadi tidak bisa bertemu nenek, saya tidak mau anak-anak membenci nenek. Kartini menggenggam tangan menantunya dengan kedua tangannya. Siti, kamu benar-benar. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Tenggorokannya tercekat, dokter masuk dan memeriksa Siti. Katanya masa kritis sudah lewat. 1 minggu lagi dirawat, sudah bisa pulang. Kartini menghela napas lega. Siti selamat. Ini adalah keajaiban. Sore itu, Kartini membawa anak-anak ke kamar rumah sakit. Adit dan Agung berlari ke samping tempat tidur ibu mereka. Ibu. Siti memeluk anak-anaknya erat, dengan lengannya yang masih gemetar. Kartini tersenyum tipis melihat pemandangan itu. Ia merasa baru sekarang melihat potret keluarga yang sesungguhnya. Ibu, nenek buatkan nasi gulung. Enak sekali, kata Adit dengan bangga. Siti menatap ibu mertuanya. Kartini tersenyum malu. Rasanya tidak bisa dijamin. Baru pertama kali buat. Terima kasih, Bu. Air mata kembali mengalir di pipi Siti. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata syukur. Malam itu, setelah anak-anak pulang, Kartini tetap berada di sisi Siti. Nanti kalau sudah sembuh, kita tinggal bersama lagi, kata Kartini. Siti bertanya dengan ekspresi terkejut. Benarkah, Bu? Boleh? Tentu. Kita akan tinggal di sana lagi. Bersama-sama. Siti mengangguk tanpa kata. Rasanya tidak nyata bisa kembali ke rumah setelah 5 tahun. Tapi saat memegang tangan hangat ibu mertuanya, ia tahu ini bukan mimpi. Kartini kini fokus pada urusan lain. Menghukum Agus. Justru karena ia adalah putranya, ia harus dihukum dengan seadil-adilnya. Di ruang interogasi kantor polisi, Kartini duduk di hadapan seorang detektif. Di atas meja ada alat perekam. Berisi pengakuan Agus. Saya serahkan file rekaman ini sebagai bukti, kata Kartini dengan tegas. Detektif itu mendengarkan rekaman. Terdengar jelas suara Agus yang mengaku telah membunuh kakaknya. Raut wajah detektif itu menegang. Ada ini juga. Kartini mengeluarkan sebuah map. Di dalamnya ada bukti-bukti yang ia kumpulkan selama 5 tahun. Ini adalah rekaman CCTV dari 5 tahun yang lalu yang saya dapatkan dari kepala keamanan perusahaan. Kartini menyerahkan sebuah USB. Terlihat Agus masuk ke laboratorium kakaknya pada jam 11 malam sehari sebelum kecelakaan. Saat itu, Budi sudah pulang. Agus berada di laboratorium sampai jam 1 pagi. Apakah kepala keamanan langsung memberikannya? Awalnya dia menolak. Tapi saya datang langsung dan meyakinkannya. Ada kekuatan dalam suara Kartini. Lebih tepatnya, itu adalah tekanan, dan ini adalah surat pernyataan dari rekan kerja Budi di laboratorium. Kesaksian bahwa pada pagi hari kecelakaan, sampel yang seharusnya tidak berbau tiba-tiba mengeluarkan bau aneh. Detektif itu memeriksa dokumen-dokumen tersebut. Cukup, kami akan segera menangkap Agus. Sore itu, Agus ditangkap di kantornya. Para karyawan terkejut melihat Agus diborgol. Wakil direktur adalah seorang pembunuh? Sulit dipercaya. Kartini, yang meskipun sudah pensiun masih memiliki sebagian besar saham perusahaan, mengadakan rapat dewan direksi. Di ruang rapat yang dihadiri semua eksekutif, Kartini berdiri. Agus bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Semua jabatannya dicopot dan sahamnya akan disita. Para eksekutif berbisik-bisik. Meskipun penjahat, tegas sekali memecat anak kandungnya sendiri. Tapi Kartini tidak goyah, tidak ada ampun bagi penjahat. Siapapun ayahnya, tidak penting. Investigasi kejaksaan juga dimulai. Rumah dan kantor Agus digeledah, dan lebih banyak bukti ditemukan. Bahkan ditemukan buku harian yang menunjukkan bahwa Agus sudah lama merencanakan untuk menyingkirkan kakaknya. 3 bulan kemudian, persidangan dimulai. Ruang sidang penuh sesak. Kasus ini menjadi sorotan media dan menarik banyak perhatian.
Kasus pembunuhan saudara di keluarga konglomerat lebih mengejutkan daripada drama. Agus yang duduk di kursi terdakwa masih tampak angkuh. Meskipun mengenakan seragam tahanan, ia mengangkat kepalanya dengan tegak, tidak ada tanda-tanda penyesalan. Jaksa membacakan dakwaan. Terdakwa Agus telah membunuh kakaknya, Budi, memfitnah kakak iparnya, Siti, dan melakukan pembakaran untuk menghilangkan barang bukti. Didakwa dengan pasal pembunuhan, percobaan pembunuhan, penipuan, dan pembakaran. Selama persidangan, para saksi dihadirkan. Sari berdiri di mimbar saksi. Saya memfitnah Ibu Siti atas perintah Pak Agus. Saya minta maaf. Sari bersaksi sambil menangis. Suaranya bergetar. Saya dijanjikan uang 500 juta rupiah dan posisi manajer sekretaris. Tapi hidup saya tidak tenang. Siti juga bersaksi. Meskipun belum pulih sepenuhnya dan sesekali terbatuk, ia bersaksi dengan tenang. Setelah suami saya meninggal 5 tahun yang lalu, hidup saya sangat menderita. Adik ipar saya bahkan mengancam akan membunuh anak-anak saya. Terakhir, Kartini yang bersaksi. Pemandangan seorang ibu yang menuntut putranya sendiri membuat ruang sidang hening. Agus adalah anak kandung saya. Tapi putra saya telah membunuh kakaknya. Kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Suara Kartini tidak bergetar, justru tegas. Saya telah gagal sebagai seorang ibu. Saya tidak mendidiknya dengan benar. Tapi sekarang, saya harus memperbaikinya. Dia harus menerima hukuman. Pengacara membela Agus. Stres mental, rasa rendah diri terhadap kakaknya, menjadi alasan untuk meminta keringanan hukuman. Agus diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan terakhir. Ia berdiri. Kakak selalu punya segalanya. Cinta ibu, pengakuan perusahaan, semuanya milik kakak. Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku. Seseorang dari kursi penonton berteriak. Nyawa orang itu hakmu? Hakim kembali mengetuk palu. Agus duduk. Sampai akhir pun ia tidak menunjukkan penyesalan. 1 minggu kemudian, vonis dibacakan. Hakim membacakan putusan. Terdakwa Agus divonis penjara seumur hidup. Mendengar kata seumur hidup, tangan Agus sedikit bergetar. Pembunuhan, percobaan pembunuhan, pembakaran. Kejahatannya sangat berat dan tidak ada tanda-tanda penyesalan, maka dihukum dengan seberat-beratnya. Kata-kata hakim berlanjut. Agus berhenti di depan pintu ruang sidang, ia berbalik. Matanya bertemu dengan mata ibunya. Kartini mendekati putranya. Ibu. Bibir Agus bergetar. Pada akhirnya ibu hanya memikirkan kakak. Bahkan setelah dia meninggal. Ada nada kebencian dalam suaranya. Kartini menggelengkan kepala. Tidak. Ibu juga menyayangimu. Tapi kamu dibutakan oleh rasa iri, sehingga tidak bisa melihat cinta itu. Kamu kehilangan kakakmu, ibumu, keluargamu, dan kamu juga kehilangan dirimu sendiri. Kamu kehilangan segalanya demi uang. Agus tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Kartini keluar dari gedung pengadilan. Langit cerah. Angin musim semi berembus. Ibu, tidak apa-apa? Tanya Siti dengan hati-hati. Kartini mengangguk. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah diluruskan. Tapi di mata Kartini tersirat kesedihan. Sejahat apapun putranya, ia tetaplah seorang putra. Saya datang karena khawatir ibu akan berat. Siti memegang tangan ibu mertuanya. Tangan yang hangat. Kartini menggenggam erat tangan menantunya. Terima kasih. Siti berdiri diam di samping ibu mertuanya. Meskipun tidak berkata-kata, kehadirannya sudah menjadi penghiburan. Keduanya berjalan berdampingan. Di pohon di depan gedung pengadilan, kuncup bunga mulai muncul. Sebentar lagi akan mekar. Musim semi yang menandakan awal yang baru akan segera datang. Kembali ke rumah, Kartini berdiri di depan foto Budi. Ia menyalakan dupa dan bersujud. Budi, bagaimana kabarmu di sana? Akhirnya Agus menerima hukumannya. Maafkan ibu. Seharusnya ibu tahu lebih awal. Budi di dalam foto masih tersenyum ramah. Kartini mengelus foto itu. Siti dan anak-anak akan ibu jaga baik-baik, keluarga yang sangat kamu cintai. Beristirahatlah dengan tenang di sana. Kartini juga menatap foto Agus kecil yang ada di samping foto Budi.
Hari pertama masuk sekolah dasar, ia tersenyum cerah sambil memegang tangan kakaknya. Tapi sekarang, semua itu tidak bisa kembali. Agus harus menempuh jalan yang ia pilih sendiri. Malam itu, Kartini tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Rasanya seperti meletakkan beban yang berat. Keadilan telah ditegakkan dan kebenaran telah terungkap. Sekarang saatnya memulai hidup baru. Musim dingin berlalu dan musim semi tiba. Bunga-bunga mulai bermekaran di taman rumah mewah di Menteng. Kartini bangun pagi-pagi dan berdiri di dapur. Hari ini adalah hari istimewa. Hari pertama Siti dan cucu-cucunya resmi pindah dan tinggal bersama. Ibu, kelihatan lebih kurus. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Kartini memegang tangan Siti. Ayo, kita makan dulu. Nanti minyak keburu mengembang. Baik, Bu. Mereka bertiga duduk mengelilingi meja makan. Melihat mangkuk mie di hadapan masing-masing, Siti tertawa. Ibu, mangkuknya ada 4. Tentu saja. Sekarang kita makan masing-masing. Makan yang banyak, ya. Setelah makan, Kartini membawa Siti ke lantai 2. Mereka berdiri di depan kamar yang dulu digunakan Budi dan Siti. Pintu yang selalu tertutup sejak Budi meninggal. Kartini memegang gagang pintu terbuka dengan suara berderit. Tercium bau khas kamar yang lama tertutup. Bagian yang terbakar belum sepenuhnya diperbaiki, tapi semua barang di dalam kamar masih seperti dulu. Meja kerja Budi, meja rias kesayangan Siti, bahkan gorden yang mereka pilih bersama. Siti perlahan masuk ke dalam kamar. Ia menyentuh bantal di atas tempat tidur. Aroma Budi memang sudah hilang. Tapi kenangannya masih utuh. Ibu, Mas Budi sangat mencintai ibu. Dia selalu bilang pada saya, ibu kita adalah orang terkuat di dunia. Siti. Kartini memeluk menantunya erat. Keduanya menangis lama di kamar Budi, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penyembuhan. Beberapa hari kemudian, di sekolah Adit ada acara presentasi tentang keluarga. Guru meminta untuk membawa salah satu anggota keluarga. Adit bertanya dengan hati-hati, Nenek, bisa datang ke sekolah? Kartini terkejut. Seumur hidupnya ia jarang datang ke acara sekolah anak-anaknya. Benarkah? Tidak apa-apa nenek yang datang? Bukan ibumu? Iya. Kalau nenek datang, pasti seru sekali. Pada hari presentasi, Kartini mengenakan setelan rapi dan pergi ke sekolah. Tibalah giliran Adit. Saya akan memperkenalkan keluarga saya. Ada ibu, adik saya Agung, dan nenek. Adit menunjukkan foto keluarga. Ayah ada di surga. Setelah ayah meninggal, keluarga kami sangat kesulitan. Kami bahkan jarang bisa makan, kelas menjadi hening. Tapi, nenek menemukan kami, dan melindungi kami dari orang-orang jahat. Adit menatap ke arah neneknya. Nenek saya adalah orang terkuat di dunia. Dan sekarang, beliau juga orang terhangat di dunia. Air mata menggenang di mata Kartini. Ia mencoba menahannya, tapi air mata itu tetap mengalir. Setelah presentasi Adit selesai, tepuk tangan membahana di kelas. Keluarga itu kembali ke rumah, dan Adit memegang tangan neneknya. Nenek, iya. Awalnya aku takut sama nenek, hati Kartini mencelos. Nenek tahu. Maafkan nenek. Ya. Nenek sudah salah pada kalian. Tidak apa-apa. Sekarang sudah tidak takut lagi. Agung mengangkat kepala dan menatap neneknya. Tapi sekarang, aku tidak bisa hidup tanpa nenek. Aku sayang nenek. Saat itu, waktu seolah berhenti bagi Kartini. Sayang nenek. Kata-kata yang seumur hidupnya sebagai nyonya besar di keluarga konglomerat belum pernah ia dengar. Kata-kata yang tidak pernah diucapkan oleh almarhum suaminya maupun kedua putranya. Kata-kata yang tidak pernah diucapkan siapapun padanya yang hanya hidup sebagai pebisnis yang dingin. Kata-kata yang pertama kali diucapkan oleh cucunya yang berusia 12 tahun. Air mata mengalir di pipi Kartini, ia menangis tanpa suara. Agung terkejut dan menyeka air mata neneknya. Nenek kenapa menangis? Karena aku bilang takut sama nenek? Ya, bukan. Kartini memeluk cucunya. Nenek juga sayang kalian. Sungguh, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kartini mengucapkan kata sayang. Ia tidak tahu bahwa kata itu begitu hangat. Nenek sayang Adit, Agung, dan juga ibumu. Agung tersenyum cerah.
Aku juga sayang nenek. Sayang sekali. Siti yang melihat Kartini menangis sambil memeluk Agung, mendekat dengan diam. Ibu. Siti, kamu juga ke sini. Kartini memeluk menantunya juga. Mereka berempat berpelukan untuk waktu yang lama. Di luar jendela, bunga sakura mulai berguguran. Angin musim semi yang hangat menggerakkan gorden. Kartini menatap menantu dan cucu-cucunya. Sekarang mereka adalah keluarga yang sesungguhnya, keluarga yang terikat bukan oleh darah, melainkan oleh hati. Kita hidup bahagia, ya, kata Kartini. Siti tersenyum dan mengangguk. Iya, Bu, kita hidup bahagia. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini sampai selesai. Silakan tinggalkan komentar di mana Anda mendengarkan cerita ini, dan saya akan menyapa Anda satu persatu dengan senang hati. Semoga hari Anda bahagia dan sehat selalu. Ini adalah cerita yang sehangat sinar mentari.